Tapi ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ustaz, ana sudah bekerja, insya Allah tetap. Namun ana masih takut untuk menikah karena takut kekurangan. Banyak suami istri cerai karena faktor ekonomi. Mohon nasihatnya. Jamaah, orang menikah itu nggak harus punya kerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Faham kan tuh? Jadi kadang-kala orang tua ini mau menerima menantu, ditanya, kamu kerja apa? Kalau kerjanya dia mengatakan, anak kerjanya serabutan. Waduh, repot ini anakku kalau dapat ini. Boleh jadi yang punya pekerjaan tetap di PHK. Berapa banyak yang sudah sukses bangkrut? Kalau cari menantu yang semangat bekerja. Bukan punya pekerjaan tetap, artinya dia tetap bekerja. Tentunya orang itu yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Kalau dikatakan di sini takut menikah karena takut kekurangan, Allah Azza wa Jalla di antara yang membuka pintu rezeki ini menikah, jemaah. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalian nikahkan tuh. Ya, yang perempuan-perempuan yang jomblo-jomblo, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, nikahkan. Kalau mereka fakir, Allah yang akan kasih dari karunia-Nya. Allah. Maka antum jangan takut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ada 3 orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mencukupi dia. Salah satunya wanakih lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, bukan menikah karena berzina. Banyak orang menikah karena takut aib, bukan, tapi dia menikah karena untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka antum yang takut tadi, niatkan untuk menjaga kehormatan diri antum. Urusan rezeki antum yakin. Dari awal anda sampaikan bicara iman tadi, dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Istri antum tidak makan rezeki antum, anak antum tidak makan rezeki antum. Terus yang dimakan rezeki mereka, yang dimakan rezeki mereka sendiri. Kemudian kalau pertanyaannya, karena banyak suami istri cerai gara-gara faktor ekonomi. Karena banyak orang menikah gara-gara ekonomi. Perempuan dinikahi karena apa? Karena 4 hal. Karena kaya, karena cantik, karena bangsawan, yang keempat karena agamanya. Nabi menyebutkan agamanya alaihi salatu wasallam terakhir, karena kadang-kadang agama ini diabaikan sama orang jemaah. Maka Nabi mengingatkan, fadfar bidzatid din taribat yada. Beruntunglah engkau kalau dapat perempuan yang agamanya baik. Selamat engkau hidupmu. Maka di sini kalau antum takut perceraian gara-gara ekonomi, cari perempuan yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, yang dia menikahimu bukan karena harta juga. Perempuan itu dengan kecantikannya bisa dapat laki-laki yang kaya. Laki-laki yang kaya walaupun tidak ganteng bisa dapat wanita cantik. Kalau ini yang jadi dasar pernikahan, maka tatkala ada masalah ekonomi, mereka akan bercerai. Si istri ngelihat suaminya, aduh kayaknya susah, sudah gugat cerai dia. Makanya banyak wanita ya, anak kesian juga ini, mudah-mudahan fenomena ini tidak banyak terjadi ya. Banyak wanita itu merantau jemaah ke luar negeri, ke Malaysia ya, mungkin ke negeri-negeri yang lainnya, ke Arab Saudi, ke Dubai. Gara-gara faktor ekonomi, suaminya nggak tanggung jawab, malas bekerja. Karena dia ketika menikah dulu, coba niatnya engkau apa menikah, kemudian apakah kriteria calon suamimu sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW? Apakah mau-maumu? Kadang-kadang maunya dia punya suami nggak sholat, punya suami nggak tanggung jawab, hanya dulu karena ngelihat tampan mau menikah dengan dia. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat para suami, engkau yang punya kewajiban memberikan nafkah. Kerja semaksimal mungkin, niatkan untuk memberikan nafkah, dan ketika engkau niat itu, insya Allah engkau fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang